Assalamualaikum, halo semuanya, kenalin aku Lutfiah Nurin Husniah dengan NIM 12540100017. Aku dari kelas 1A Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini aku mau menyampaikan dakwah dalam bentuk tamkin. Di dalam dakwah ini terdapat kurang lebihnya 5 unsur dakwah. Yang pertama ada dai, yaitu aku sendiri. Yang kedua ada mad'u, yaitu teman-teman aku. Yang ketiga ada mengudu atau isi dakwah. Aku mengambil tema atau topik tentang belajar. Keempat ada uslub atau metode yang digunakan dalam dakwah ini adalah edukatif dan persuasif. Yang terakhir yaitu media yang digunakan dalam dakwah ini adalah video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat dikumpulkan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta keselamatan juga kita senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga tersampaikan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, hari ini kita dikumpulin di ruangan ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, berkhair. Iya, semoga yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah, dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas satu topik atau satu pembahasan yang dekat banget sama kita, tapi kadang kita suka malas ngelakuinnya. Ada yang tahu nggak tentang apa? Nggak tahu ya. Di sini mungkin aku pengen lebih ke sharing-sharing aja. Aku mau sharing-sharing tentang belajar. Jadi belajar itu bisa menjadi upaya meningkatkan kualitas masyarakat Islam. Nah, mungkin kita mau aku mau kita baca kondisi saat ini, gimana sih kita sebagai pemuda gitu. Realita yang ada di sekarang pemudanya tuh apakah semangat untuk belajar, dan ternyata insya Allah mungkin yang di sini semangat belajarnya, amin. Tapi mungkin di luar sana kita masih sering melihat atau sering melihat kondisi bahwa remaja atau pemudanya malas belajar. Terus kadang ada kata-kata kayak kenapa harus belajar, kayak atau ya kita hidup di dunia ini ya udah jalanin aja gitu. Nah teman-teman, mungkin di sini juga teman-teman udah tahu ya kalau misalkan Allah menginformasikan suatu informasi di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, artinya di sini kita tuh lahir ya dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita tuh tanpa tahu apa-apa. Kita tuh gak bisa mikir, gak bisa ngomong, gak bisa, bahkan mungkin nggak tahu gitu diri kita aja tuh siapa gitu. Tapi baiknya Allah gitu, Allah tuh memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, walaupun kita baru lahir gitu. Dan Allah tuh memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah Allah itu nggak ngasih itu percuma ya,
akal kita dan hati kita, tapi Allah itu mau kita ngegunain nikmat-nikmat yang Allah kasih gitu. Dan Allah tuh ngasih itu juga buat kita tuh tahu caranya bersyukur dan bisa bersyukur kepada Allah. Dan mungkin teman-teman juga ada hadis Nabi yang artinya itu belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah itu tuh jadi belajar itu bukan pilihan tapi sebuah kewajiban. Jadi kita nggak perlu nanya lagi mau gak ya belajar, boleh gak ya belajar, tapi belajar itu harus karena itu sebuah kewajiban. Dan kita menjalankan kegiatan belajar itu bukan cuma buat menuntaskan kewajiban, tapi gimana caranya dengan belajar ini menjadi media kita untuk bersyukur gitu. Dan di dalam Al-Quran juga wahyu pertama tuh bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi Iqra, baca. Artinya dengan kita membaca, dengan kita belajar, ya itu tuh perintah pertama yang Allah kasih gitu kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya artinya itu juga menjadi perintah buat kita juga gitu. Terus di sini juga Allah tuh ngasih tahu di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, artinya dengan kita beriman dan berilmu, Allah tuh akan mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia. Oke, mungkin di dunia kita diangkat derajatnya seperti misal kita jadi bisa tahu nih caranya untuk mengelola keuangan, untuk tahu caranya seperti menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan lain sebagainya. Tapi di akhirat pun kita mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan dengan kita menuntut ilmu, kita bisa tahu kita bisa mendapat banyak ilmu yang ada. Kan ilmu Allah itu luas ya, tapi di sisi lain kita juga bisa mengamalkan dan membagikan ilmu-ilmu yang udah kita dapat. Nah, dengan kita membagikan ilmu, kita mengamalkan ilmu dan membagikan ilmu, itu tuh bisa jadi pahala juga buat kita gitu. Bahkan bisa jadi amal jariah buat kita, karena dengan misal Firsya menyampaikan ilmu kepada aku. Nah, nanti aku bisa nyampein ke Intan bisa nyampein ke Asia dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar jadi amal jariah buat Firsya dan kita semua gitu, karena ilmu itu akan terus ada gitu. Dan mungkin di sini ada beberapa kisah inspiratif atau yang bisa kita teladani. Itu ada di zaman Rasulullah gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu bukan berasal dari orang keluarga yang kaya, bukan berasal dari keluarga yang terpandang, tapi karena semangat belajarnya dia bisa sampai menjadi perawi hadis terbanyak gitu. Terus dengan kerja kerasnya beliau, bahkan sampai sekarang juga kita masih bisa mendengarkan hadis-hadis yang dilalui gitu, yang dipelajari oleh Abu Hurairah. Ada juga Ali bin Abi Thalib, beliau dikenal sebagai orang yang pemberani dan orang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Tapi selain itu juga beliau memiliki semangat belajar yang sangat besar gitu. Dan Ali juga pernah mengatakan bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta, karena ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta itu
kita yang harus menjaganya. Artinya ilmu itu adalah investasi selamanya gitu, investasi abadi. Belajar itu bisa meningkatkan kualitas masyarakat gitu. Kenapa kayak gitu? Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar kalau misalkan pemuda itu adalah tonggak peradaban. Nah, artinya kalau misalkan kita mau melihat suatu peradaban, maka kita lihat pemudanya. Kalau misalkan pemudanya berilmu, maka insya Allah masyarakatnya atau peradaban itu bisa maju dan berkembang. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan mungkin kesimpulannya langkah kecil yang kita lakukan, setidaknya kita punya semangat untuk belajar dan mau, insya Allah kita bisa meninggikan derajat diri kita, bukan hanya diri kita aja tapi masyarakat di sekitar kita juga. Dan ya semoga kita semua bisa senantiasa dijaga ke istiqomahannya atau konsistenannya untuk belajar terus belajar. Yes, mungkin segitu yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bisa semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Mungkin sekian, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.